Shalom saudara, selamat pagi. Mari datang menyembah Tuhan, memuji nama Dia. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru Tuhan telah beri buat setiap kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan telah beri buat setiap kami. Pagi hari ini kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, mengajari setiap kami untuk taat akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana hari-hari ini kita benar-benar bisa mengikuti Yesus dengan baik, sehingga kita mengalami keberhasilan dalam kita mengiring Tuhan Yesus, yaitu dengan menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita.
Artinya bahwa seluruh fokus hidup kita itu hanya tertuju kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan, itu semata-mata kita pusatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, di dalam Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kehidupan kita itu harus kita arahkan hanya kepada Kristus. Seluruh aspek kehidupan kita. Tadi firman Tuhan berkata kita bertumbuh di dalam segala hal. Artinya seluruh kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu kita arahkan kepada Kristus yang adalah kepala. Lalu bagaimana kita bisa berhasil menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita? Yaitu dengan apa? Mendekat kepadanya. Sehingga dengan kita mendekat kepada Tuhan, kita akan tahu kemana Tuhan mengarahkan hidup kita. Kita akan tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan dan kita lakukan dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, saya percaya kita akan semakin mengenal sifat, karakter, ataupun tauladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa? Sehingga pengiringan kita kepada Tuhan itu akan berhasil. Kenapa? Karena kita akan menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kita benar-benar bisa memiliki kedekatan dengan Tuhan? Kita bisa mendekat dengan Tuhan, benar-benar dekat, ya, melekat. Coba kita lihat bersama-sama di 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Coba kita bandingkan di ayat yang lain, saudara. Mazmur 29 ayat yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah menyembah Tuhan dengan pakaian kudus. Saudara, bagaimana kita bisa mendekat, melekat kepada Tuhan Yesus, yaitu benar-benar dalam hidup kita ini memiliki yang dinamakan dengan kekudusan, holiness. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus memiliki sifat dasar adalah kudus. Tuhan itu pribadi yang sangat-sangat kudus. Kalau kita berbicara, saudara, kita melihat, kita belajar mengenai penyembahan orang-orang Israel pada zamannya. Itu ada pemisahan, saudara. Ketika seseorang mau bertemu dengan Tuhan, dia tidak bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Dia harus diwakili oleh imam. Bahkan kalau kita melihat struktur bangunan bait suci, itu dipisahkan menjadi 3 bagian, saudara. Halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan orang yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus itu hanya orang-orang tertentu. Hanya imam, ya, imam besar bahkan. Tidak boleh sembarangan orang bisa masuk. Kenapa? Karena kalau tidak kudus, seorang imam pun pasti akan mati. Makanya, saudara, kekudusan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita agar kita bisa mendekat, melekat kepada pribadi Allah yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana caranya kita bisa memiliki kekudusan, saudara? Yang pertama, kita hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang kudus, saudara? Mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 24 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya,
yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi saudara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan yang kudus. Yang pertama dikatakan saudara, orang yang bersih tangannya. Artinya bahwa mereka tidak terlibat dalam perbuatan dosa. Karena dosa itu sudah otomatis memisahkan dari Tuhan. Manusia pertama ketika dia berdosa, maka dia terpisah dari Allah. Jadi perhatikan kehidupan kita hari-hari ini. Bagaimana kita menjalani hidup ini. Kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, kalau kita mau melekat dengan Tuhan, mari hidup benar, melakukan yang benar, tidak hidup di dalam dosa. Yang kedua saudara, dikatakan orang yang murni hatinya, yaitu mereka yang memiliki hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang apa adanya, dan tidak menyimpan niatan jahat. Jadi kalau kita mau melekat kepada Tuhan, kita benar-benar harus menjaga kemurnian hati kita, kejujuran hidup kita. Kenapa saudara? Hati itu adalah pelita tubuh. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita, hidup kita dengan benar. Kita harus memiliki nilai-nilai kejujuran dalam hidup kita. Lalu yang ketiga dikatakan, orang yang tidak menyerahkan diri kepada yang sia-sia. Apa yang dikerjakan hari-hari ini bukan hal-hal yang sia-sia atau yang bersifat duniawi, kehidupan duniawi. Tetapi dalam hidupnya senantiasa apa? Mulai membangun manusia rohaninya, sehingga dia tidak terikat kepada hal yang duniawi. Kalau kita berbicara hal yang duniawi itu contohnya banyak sekali saudara. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kemabukan, pesta pora, ya, dan sebagainya itu hal-hal yang duniawi. Jangan kita mengikatkan diri kepada hal itu, karena itu adalah sesuatu yang tidak kekal. Tapi hari-hari ini mari berfokuslah kepada Tuhan. Lalu yang keempat dikatakan yang tidak bersumpah palsu. Artinya tidak ada perkataan yang atau lidah yang bohong, ya. Mereka menjaga kejujuran dan kesetiaan dalam perkataan. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam Amsal, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati dengan perkataan kita. Firman Tuhan katakan jika ia katakan ya, jika tidak katakan tidak. Karena selebihnya daripada itu adalah dari si jahat. Dan perhatikan juga saudara bahwa lidah itu seperti api. Ya, kalau tidak dijaga, dia akan menjadi api yang liar, yang akan membuat suatu malapetaka yang sangat besar. Peperangan bisa terjadi hanya gara-gara lidah. Perkelahian bisa terjadi karena gara-gara lidah. Dan banyak perkara di dunia ini bisa menjadi sesuatu yang buruk itu karena perkataan. Untuk itu mari hati-hati. Saudara, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan sehingga kita bisa mendekat dan melekat kepada Tuhan? Mari miliki tangan yang bersih, kemudian miliki kemurnian hati, dan tidak menyerahkan diri kepada yang sia-sia dan tidak bersumpah palsu. Demikianlah firman Tuhan hari ini, biar menjadi kekuatan bagi setiap kita dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.